Jadi bukan hanya konser itu secara offline, tapi sekarang juga di streaming kan, dan di live streaming. Jadi ada positifnya juga, jadi bisa menjangkau lebih banyak daerah, lebih banyak penonton secara online juga ya. Selain mereka yang bisa datang ke acara menikmati offline itu konser di lapangan. Mereka yang nggak bisa datang mungkin karena jauh, karena waktu, jarak dan sebagainya, mereka bisa dari live streaming itu ya. Jadi penguatan ya Pak ya, artinya nanti kalau ketika sudah ada offline, kita tidak akan meninggalkan yang online juga gitu ya. Justru kita harus bisa menggabungkan, mensinergikan dua ini, malah lebih baik, lebih bagus, lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dan pembaca harian Surya dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Kali ini spesial, saya kedatangan tamu seorang tokoh yang cukup terkenal di Surabaya. Yuk kita sapa Pak Rudi Winarto, owner Melodia Production Surabaya. Selamat sore Pak Rudi. Ya, selamat sore Pak. Oke, senang sekali ini bisa ngobrol dengan Pak Rudi. Tribuners, kita akan ngobrol banyak hal tentang sepak terjang Melodia yang sudah malang melintang nih di dunia konser musik sebagai orang yang dibalik layar kesuksesan sejumlah konser musik baik nasional maupun internasional. Pak Rudi bisa cerita, alhamdulillah sekarang kondisi COVID-19 sudah mulai melandai Pak Rudi. Kita harapkan ini segera diikuti dengan situasi normal gitu ya, kenormalan baru. Kira-kira apa Pak Rudi yang jadi rencana Pak Rudi setelah nanti COVID ini berlalu gitu Pak, untuk di konser ataupun kegiatannya? Harapan kita tentunya kita semua sudah kangen dengan situasi yang menyebabkan kita harus mengalami new normal ya, tata kehidupan yang baru. Sudah hampir 2 tahun Pak ini ya, kurang lebih ya, dimana konser nggak boleh. Apabila nantinya sudah mulai diperbolehkan pengadaan event konser, tentunya kita rindu untuk kita bisa berkumpul bersama, menikmati atmosfer, nuansa konser, live konser itu yang menurut saya itu adalah suatu experience tersendiri, pengalaman yang berbeda. Sekarang mungkin orang cuma harus live streaming untuk YouTube, take rekaman, ya semacam gitu. Baik Pak Rudi, artinya ini masyarakat sebetulnya sudah rindu ya Pak Rudi agar ini segera berlalu, kemudian beraktivitas lagi. Namun demikian, apa Pak Rudi yang akan sudah dipersiapkan agar ketika nanti sudah ada kenormalan baru, tetapi kita tetap menjaga nih prokes agar tetap menghindari COVID ini. Apakah ada perubahan-perubahan Pak yang akan dilakukan di Melodia? Ya, tentunya kita menyesuaikan dengan sistem yang sekarang. Jadi bukan hanya konser itu secara offline, tapi sekarang juga di streaming kan, dan di live streaming. Jadi ada positifnya juga, jadi bisa menjangkau lebih banyak daerah, lebih banyak penonton secara online juga ya. Selain mereka yang bisa datang ke acara menikmati offline itu konser di lapangan. Mereka yang nggak bisa datang mungkin karena jauh, karena waktu, jarak dan sebagainya, mereka bisa dari live streaming itu ya. Jadi situasi baru yang terjadi akibat pandemi ini justru jadi penguatan ya Pak ya. Artinya nanti kalau ketika sudah ada offline, kita tidak akan meninggalkan yang online juga gitu ya. Justru kita harus bisa menggabungkan, mensinergikan dua ini, malah lebih baik, lebih bagus, lebih kuat menurut saya. Pak Rudi, ini sudah hampir 1,5 tahun lebih ya kondisi pandemi. Selama pandemi kondisinya kayak apa Pak? Melodia musik sendiri dan Melodia Production? Kalau Melodia Production kebetulan kita menangani event, dan kebanyakan event kita berskala besar ya. Tentunya terdapat pengurangan ya volumenya.
untuk event-event. Sementara kalau untuk divisi retail sendiri, karena kondisi yang harus WFH, malah menurut saya penjualannya seperti yang alat-alat musik itu lumayan stabil dan ada peningkatan seperti gitu gitar, keyboard. Karena orang-orang di rumah mereka juga boring ya, bosen, butuh hiburan juga gitu itu. Oke. Ya. Jadi menemukan pasar baru selama pandemi juga gitu ya Pak ya, selain pasar yang sudah ada gitu ya Pak ya, justru begitu. Pak Rudi, sebelum pandemi masih ingat konser musik terakhir apa Pak yang dikomandani oleh Melodia? Ya kebetulan saya ingat banget waktu itu konser Dewa terakhir sebelum ya kita semua dalam situasi kayak gini itu 14 Maret tahun 2020 di Grand City. Oh iya. Saya hadir di sana. Wah, hype-nya luar biasa, itu full penonton karena orang sudah rindu lama ya Dewa. Iya betul. Itu merupakan kota kedua kalau nggak salah dari rangkaian berapa kota mereka. Akhirnya kota sisanya cancel semua. Padahal sudah masuk agenda sebetulnya Pak Rudi ya. Iya, kita mensupport itu juga. Oke. Dan begitu tidak ada kegiatan-kegiatan offline, apa yang dilakukan Melodia Musik dan Melodia Production Pak setelah pandemi atau PPKM itu? Maksudnya nanti kemudian atau kemudian beradaptasi dengan live streaming itu Pak ya? Iya, kita berusaha adaptasi dengan market baru ini ya, saya bilang market baru. Dimana mau nggak mau ya memang kita harus mengikuti. Dan nanti seperti yang tadi kita bicarakan, kalau pandemi selesai kita harus bisa menggabungkan, mensinergikan dua ini sangat bagus. Oke, Pak Rudi, Tribuners dan pembaca harian Surya ini kan banyak yang tahu lah sepak terjang Melodia, tetapi juga banyak juga yang saya yakin belum tahu sejarahnya kesuksesan Melodia di Surabaya, kemudian berkembang menjadi pusat musik skala nasional bahkan internasional. Bisa diceritakan Pak historinya Melodia Musik dan Melodia Production ini? Oke, kalau Melodia Musik sendiri berdiri tahun 1980 di Ngagel Jaya 1214 itu. Berawal dengan toko musik retail dan kebetulan kita dealer Yamaha waktu itu, piano, organ dan alat musik lainnya ya. Dan waktu itu mungkin boleh dibilang sekolah musik Melodia terkenal. Orang sampai sekarang pun identik kalau Melodia taunya sekolah musik. Iya, banyak gitu. Benar nggak ya? Iya. Ya, jadi identiknya sekolah musik padahal ya sebetulnya kita sudah jauh dari itu. Tidak hanya sekolah musik. Mana ya kita retail, kita juga project, kita juga ada divisi rental, ya persewaan itu untuk menghandle event-event itu. Jadi setelah berkembang sekian tahun, sekarang apa saja ini Pak bidang yang digeluti oleh Melodia Musik dan Melodia Production ini? Ya, jadi tahun 97-98 kebetulan kita ekspansi ke Jakarta juga. Dan dari Jakarta kita juga ada saat ini ada di Bali, kita juga ada di Jogja, Bandung, dan Semarang. Itu dari grup Melodia Jakarta tentunya ya. Iya. Dan kalau Jakarta kita juga mengembangin ke visual juga. Selain audio kita ada visual juga. Dan ada juga melotronik, mungkin yang tahu sekarang kayak sepeda listrik apa semacam gitu di sana. Pak Rudi, mungkin masih ingat ya perjalanan Melodia setelah sekian tahun, kelompok musik nasional mana saja Pak yang pernah berkolaborasi dengan Melodia ini Pak? Ya banyak sekali ya, mungkin kayak Ceylon Seven, Padi, Dewa, Gigi, Andren Backbone, ya rata-rata artis nasional ya banyak yang kita support. Mereka tahu. Tidak hanya ini ya, tidak hanya berkolaborasi ketika konser tapi juga mereka beli musik juga, alat-alat musik di Melodia Pak. Kebanyakan dari mereka juga merupakan endorser dari produk-produk yang grup kita pegang ya, untuk alat musiknya tentunya. Gitu ya. Iya.
Kemudian tidak hanya nasional ya, setahu kami Iya. Melodia juga menggarap konser-konser internasional. Ya. Apa saja Pak Rudi? Masih ingatkah? Kita pernah nanganin Level 42, kemudian kita pernah nanganin artis Mandarin, Jackie Chung itu. Terus kita Korea pernah, sama lagi siapa? Yang Amerika kayaknya Boyz II Men juga pernah ya Oh Pak? iya, ya? Boyz II Men, benar, Iya, Boyz itu II ya. Men. Kemudian Toto, band yang fenomenal itu Toto, mungkin tahu kalau orang-orang audio, praktisi audio tahu Toto. Terus banyak kita internasional yang sudah kita tangani gitu. Pak Rudi, kita tahu ya ketika ada konser atau event sebesar selevel itu, tekanannya itu kan luar biasa Pak ya. Jadi ya, pasti. Padahal di sound ini sesuatu yang vital gitu. Benar. Apa Pak yang resepnya ketika itu akhirnya sukses gitu loh? Apakah ada cerita juga barangkali pernah ada suka duka pasti. Dukanya gitu. Apalagi kita menghandle bule ya. Bule itu perfeksionis, profesional banget, mereka perfeksionis ini. Oh gitu ya. Jadi kita dituntut kerjanya pun perfeksionis, dimana baik buat kita untuk mengikuti cara kerja itu gitu. Iya. Perfeksionis mereka. Jadi basically kalau kita menghandle suatu event internasional, yang perlu kita kerjakan di awal adalah kita persiapan untuk bisa mengikuti riders, permintaan alat dari mereka. Oh gitu. Jadi mereka biasanya mereka ada riders di mana mereka di situ tercantum yang harus kita sediain apa, yang mereka bawa apa. Oh gitu ya. Lepas ketika hari hanya Pak, Pak Rudi juga hadir ya pasti hadir di internasional pasti saya hadir. Oh gitu ya. Nasional saya kebanyakan hadir. Dan itu karena itu suatu bentuk support juga, maksudnya baik ke pihak promotor juga, ke artisnya, kita supaya bisa berkolaborasi, kita bekerja sama dengan baik, dengan enak gitu, untuk kesuksesan acara tersebut. Iya, mungkin ini bicara kesuksesan, tapi pernah enggak Pak juga ngalami satu peristiwa yang itu mengganggu sekali ketika konser gitu, misalnya apakah pernah suara mati atau selama ini running well saja Pak Rudi? Kalau suara mati enggak, mungkin ya kadang ada sedikit masalah teknis apa misalnya, itu bisa terjadi namanya karena juga barang elektronik ya, bisa terjadi. Bisa terjadi itu. Dan kalau masalah lain-lain, yang penting itu kalau bule itu yang penting di awal kita harus jelas ke mereka apa yang bisa kita sediain, apa yang enggak, permintaan mereka ini, terus kita apa adanya gantinya. Oh gitu ya. Kalau sudah di lapangan pokoknya itu sudah jelas, masih lebih enak lah semua. Oh gitu ya. Dan alhamdulillah setelah sejauh ini puas semua ya Pak Rudi ya. Alhamdulillah gitu ya. Pak Rudi, kami tahu bahwa Melodia ini juga pengen jadi panggung atau teman gitu ya para musisi tanah air gitu ya. Ya selama ini apa Pak yang dilakukan Melodia untuk mensupport kebangkitan musik di tanah air? Biasanya kita workshop klinik gitu. Klinik musik workshop gitu. Macam gitu. Di workshopnya Melodia sendiri. Ya, bisa kita di Surabaya kan kita ada hall sendiri ya. Bisa kita ngadain di situ sendiri. Tapi ya sama pandemi begini nggak bisa tentunya. Kemudian pernah juga mengundang musisi-musisi Pak yang selama ini partnernya Melodia begitu? Iya pasti. Oh gitu. Lalu juga kami mengetahui bahwa Melodia ini juga berkontribusi untuk mensosialisasikan musik dan peralatannya gitu ya di sekolah-sekolah Pak. Ya. Termasuk kemarin yang kita baca itu di SMK di Grian. Oh iya. Sebagai apakah ini memang jadi program rutinnya Melodia Pak untuk rencananya di sekolah-sekolah begitu. Jadi kita ada semacam kerjasama tukar knowledge juga, dan di satu sisi juga melihat potensi-potensi siswa-siswanya yang nantinya bisa barangkali mereka minat join ke Melodia juga untuk masa depan mereka ya. Itu semacam magang begitu Pak atau bisa lebih magang, ke kolaborasi saja gitu ya? Ya tentunya mereka bisa magang juga nanti. Oke Pak Rudi,
bagaimana dengan keberadaan musik di Surabaya dan Jawa Timur, Pak Rudi? Perkembangan musik di Surabaya itu sendiri kayak apa sih, Pak? Apakah ke depan bisa lahir banyak musisi-musisi baru dari Surabaya dan Jawa Timur sebetulnya? Ya seperti kita ketahui ya, kebanyakan musisi nasional asalnya secara nggak langsung dari Jawa Timur, Surabaya. Oh, banyak juga banyak. Ya. Cuma sekarang mereka sudah pindah ke Jakarta, ke kota-kota besar lain. Ya menurut saya cuman karena kondisi gini ya mungkin agak terhambat ya. Tentunya bisa Surabaya bisa menghasilkan musisi-musisi besar lagi ke depannya. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Pasti. Dan mulai dia siap ini untuk membantu mereka ya, saya kira begitu. Ya. Pak Rudi, menarik sekali obrolannya dan saya yakin Tribuners dan pembaca harian Surya dimanapun berada pengen tahu lebih jauh tentang sosok Pak Rudi. Bisa diceritakan Pak Rudi karir Pak Rudi di bidang ini gitu ya. Lalu mungkin juga sekolahnya, terus sekarang sudah berkeluarga putra berapa dan bisa diceritakan Pak Rudi? Monggo Pak Rudi. Ya, saya setelah SMA kemudian saya kuliah di Singapura. Oh, Singapura Pak ya. S1-nya di Singapura Pak ya? Kuliah marketing aja, diploma. Tapi di satu sisi saya juga ngambil sekolah untuk audio. Cuman waktu itu di sana lebih banyak ke recording ya. Sementara passion saya lebih ke live gitu. Oh gitu ya. Tapi kemudian balik tahun 97 itu kita mulai membangkitkan divisi rental Melodia Sound ini. Itu perjalanannya boleh dibilang sangat fenomenal dalam pengertian kita berawal dari rental kecil, kemudian kita berkembang dengan peralatan yang seadanya, kemudian berkembang, kemudian kita memakai peralatan standar dunia saat ini. Kebanyakan yang kita pegang adalah yang kita pakai juga itu brand-brand dunia standar. Merek-merek Eropa ya kebanyakan. Ya. Dan itu merupakan sesuatu yang membedakan Melodia sama yang lain. Jadi kita pakai merek-merek yang mungkin orang lain nggak ada. Oh gitu ya, keunggulannya, diferensiasinya seperti itu Pak. Iya. Dan akhirnya sekarang berkembang berapa cabang ini Pak Melodia di seluruh Indonesia ini? Kalau Melodia Group ya ada di Surabaya, Jakarta, Bali, Semarang, Jogja, Bandung saat ini. Oh gitu itu ya. Grup tapi ya. Iya. Tapi kalau Melodia Production sendiri kita rental di Surabaya sama Jakarta. Ya. Cuman kita mempunyai partner networking di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Bali, ada. Seluruh Indonesia lah ya Pak Rudi. Artinya ketika ada event-event di luar Surabaya dan Jakarta, Melodia siap ya. Siap. Ya. Nah, Pak Rudi, dalam perjalanan Melodia ada milestone apa ya Pak ya? Yang kira-kira itu awal dari Big Bang-nya Melodia gitu ya. Mungkin masih ingat cerita misalnya nangani konser apa gitu Pak yang luar biasa gitu. Tonggak sejarahnya Melodia berawal dari kita menangani acara F-Party waktu itu, majalah F-Party ya di Bali GWK. Oh, gitu. Tahun berapa itu Pak Rudi? Kira-kira? Tahun 99 apa 2000 saya lupa pastinya. Hanya sekian tahun setelah berdiri berarti ya Pak ya? Iya. Sekian tahun setelah berdiri ya. 97 berdiri kan? Itu gitu. Suatu yang sangat menjadi pelajaran buat kita, di mana kita harus tidak mau dipaksa untuk bisa ngikuti itu. Ya. Ya, jadi itu. Kemudian kita tahun 2000 juga kita ada di Jakarta untuk divisi productionnya rental ya. Kita menghandle TV, acara live TV ya. Jadi sempat ya di Trans TV awal mula itu. Ya. Oh gitu ya, akhirnya berkembang sampai sekarang Pak Rudi ya. Luar biasa ini Tribuners, menarik sekali perbincangan kita dengan owner Melodia Production asli Surabaya. Jadi ini mudah-mudahan menjadi inspirasi kita bersama
Dan kami ucapkan terima kasih Pak Rudi atas waktunya. Tribuners, sekian wawancara khusus kami dengan Pak Rudi, owner Melidia Production. Sampai ketemu dengan narasumber-narasumber hebat berikutnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.